Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, mari sama-sama kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah telah mengatur hidup dan kehidupan kita di alam ini. Begitu banyak Allah memberikan nikmat dan karunia-Nya kepada kita. Jikalau kita ingin mencoba menghitung semua nikmat yang Allah berikan, niscaya kita tidak akan mampu menghitungnya. Oleh sebab itu, suatu kewajaran dan suatu kepantasan kalau kita senantiasa mensyukuri nikmat yang Allah berikan kepada kita. Kepada Rasulullah kita bersalawat, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kaum muslimin rahimakumullah, judul santapan rohani Ramadan pada kesempatan ini, amalan-amalan yang dapat mengantarkan seseorang husnul khotimah. Kita sebagai manusia hidup di alam ini tentu tidak akan ada yang kekal, tidak ada yang abadi. Suatu ketika, suatu saat, pada waktunya datang, kita akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka tentu setiap orang, siapapun dia, ketika menghadapi saat-saat terakhir menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia ingin berharap untuk husnul khatimah. Tetapi ungkapan perkataan husnul khatimah itu adalah sangat ringan, sangat mudah diucapkan. Dalam kenyataannya, ketika kita menyaksikan orang-orang yang dipanggil Allah di saat-saat terakhir, tentu tidak semudah apa yang kita ucapkan. Maka di antara amalan-amalan yang insya Allah akan dapat mengantarkan seseorang ketika dia dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala saat sakaratul maut, insya Allah dia akan mampu mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Tentu ada kiat, ada amalan yang harus kita lakukan. Di antara amalan-amalan yang bisa mengantarkan seseorang ke arah husnul khatimah, yang pertama adalah senantiasa menjaga sholat. Sholat yang merupakan kewajiban kita sebagai seorang muslim. Allah wajibkan kepada umat Islam untuk melaksanakan sholat yang wajib sehari semalam 5 waktu 17 rakaat. Kalau kita mampu menjaga amalan sholat itu, maka insya Allah sholat akan mampu menjaga diri kita, akan mampu mengantarkan diri kita ketika kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala saat sakaratul maut. Karena sholat adalah tiang agama. Sholat adalah mampu mencegah perbuatan fahsya dan munkar. Ketika kita mampu menjaga sholat 5 waktu dengan baik, kemudian kita senantiasa menyegerakan sholat, tidak melalaikan sholat, maka insya Allah amalan sholat itu akan memberikan dampak yang luar biasa bagi diri kita. Jangankan nanti di akhirat, jangankan nanti saat kematian, ketika kita hidup, orang yang senantiasa menjaga sholat, maka sholat itu mampu tanha anil fahsya'i wal munkar, mencegah perbuatan fahsya dan munkar. Kemudian amalan yang kedua yang akan mampu mengantarkan seseorang husnul khatimah, senantiasa
tilawatil Quran, senantiasa membiasakan membaca Al-Quran. Al-Quran adalah pedoman hidup. Apalagi kita sekarang berada dalam bulan Ramadan. Bulan Ramadan adalah Syahrul Quran, bulannya Al-Quran, di mana Al-Quran diturunkan pada bulan Ramadan. Ketika kita mendawamkan, merutinkan, membiasakan membaca Al-Quran, bukan hanya sekedar diri kita baca, bukan sekedar kita rutinkan tilawahnya, tetapi dituntut lebih jauh. Setelah kita membaca, kita mampu mengartikan, memahami, kemudian dituntut untuk mengamalkan. Rasulullah mengingatkan kepada kita, khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allamahu. Sebaik-baik kamu adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengamalkannya. Artinya, Al-Quran yang kita baca, Al-Quran yang kita pelajari, Al-Quran yang kita tadarusi setiap malam, setiap saat, setiap kesempatan, khusus dalam bulan Ramadan, akan memberikan manfaat, memberikan faedah di dalam kehidupan kita. Bahkan orang-orang yang membaca Al-Quran, apalagi orang yang lancar membacanya, fasih bacaannya, orang yang baru belajar saja, sudah mendapat kebaikan demi kebaikan. Satu huruf yang kita baca, maka dinilai dengan 10 kebaikan. Artinya apa? Ketika kita mendekatkan diri dengan Al-Quran, kita membaca Al-Quran, maka insya Allah akan mendapatkan faedah yang luar biasa. Oleh sebab itu, mari sama-sama kesempatan bulan Ramadan ini kita luangkan waktu, bukan mencari sisa waktu, tetapi menyengaja meluangkan waktu untuk membaca Al-Quran. Amalan yang ketiga yang akan mengantarkan seseorang husnul khotimah, yaitu senantiasa infak atau sedekah. Mari sama-sama kita biasakan bersedekah, kita berinfak, sisihkan sebagian harta yang Allah berikan kepada kita, Allah titipkan kepada kita, kemudian kita infakkan di jalan Allah, kita sedekahkan di jalan Allah. Apakah dengan cara memberikannya ke masjid, kita membantu fakir miskin, kita menyantuni anak yatim, dan lain sebagainya. Banyak cara yang bisa kita lakukan dalam rangka menderma, berinfak, bersedekah, berbagi rezeki, kepedulian dengan orang lain. Rasulullah SAW mengingatkan kepada kita ketika kita bertetangga saja, kalau kita kebetulan diberikan rezeki yang lebih oleh Allah, kemudian ada tetangga kita sebelah, mungkin dia tidak mendapatkan rezeki seperti apa yang kita dapatkan. Ketika kita makan enak, kita makan serba ada, sementara tetangga mungkin dia tidak mendapatkan seperti apa yang kita dapatkan. Maka sebagai rasa peduli kita, Rasulullah ingatkan kepada kita, andaikan yang mau kita masak itu terbatas sedikit, kita mau nyajur, kata Rasulullah, idza tabata marokotan faaksir ma'aha wa ta'ahad jironaka. Apabila kamu memasak sayur, maka perbanyaklah kuahnya, kemudian bagi tetangga. Artinya apa? Artinya begitu pedulinya Rasulullah, begitu diwajibkannya memperhatikan tetangga lingkungan kita. Ketika kita punya makanan walaupun sedikit, supaya kita bisa berbagi, perbanyak kuahnya. Artinya apa? Supaya bisa berbagi dengan orang lain. Kalau kita sedikit, maka mungkin untuk kita, tapi kalau diperbanyak kuahnya, paling tidak dia akan mendapatkan sekedar untuk mencicipi. Begitulah Islam luar biasa. Kemudian ketika kita tidur, karena kekenyangan, tidur kita nyenyak, sementara tetangga kita dia justru sebaliknya, tidak bisa tidur, sulit tidur karena kelaparan, maka kita sebagai orang yang mendapat rezeki, tidak peduli dengan orang lain, Rasulullah mencap kita, laisal mu'min man bata sa'ban wa jaruhu jayun. Bukanlah seorang muslim, bukanlah seorang mukmin ketika dia tidur nyenyak sementara tetangganya kelaparan. Kemudian amalan yang berikutnya
adalah menjaga silaturahim. Silaturahim ini adalah perlu kita jaga, perlu kita pelihara. Apakah dengan tetangga, dengan kerabat kita, dengan orang tua kita, perlu kita rawat. Kenapa? Salah satu yang dapat memasukkan seseorang ke dalam surga adalah silaturahim. Rasulullah SAW bersabda, "Man ahabba an yubsata lahu fi rizqihi wa an yunsa'alahu fi asarihi falyasir rahimahu." Siapa yang ingin diluaskan rezekinya dan dipanjangkan umurnya, maka bersilaturahmilah. Artinya ketika kita berhubungan dengan orang lain, menjalin silaturahim, maka terbangun komunikasi, terbangun hubungan yang baik. Maka dari hubungan yang baik inilah akan terjalin komunikasi, kemudian akan mendapatkan info-info, akan mendapatkan berita-berita, akan mendapatkan hal-hal yang baik. Ketika kita banyak teman, banyak saudara, banyak kawan, kemudian kita punya kesulitan, punya masalah, maka ketika kita sering menjalin komunikasi, sering menjaga silaturahim, maka itu adalah menjadi asbab, menjadi penyebab akan membuka jalan dari kesulitan kita. Tetapi kalau kita menyendiri, kita tidak mau bergaul dengan orang lain, tidak mau membuka komunikasi, tidak mau bersilaturahim, maka tentu kesulitan-kesulitan kita hadapi akan dirasakan oleh diri kita sendiri, sulit untuk membuka diri. Kenapa? Karena kita jarang bersilaturahim. Oleh sebab itu, kalau kita mampu saja menjaga amalan-amalan ini, sholat 5 waktu kita jaga, tilawah Al-Quran kita biasakan, infak kita jaga, kita biasakan, kemudian silaturahim kita biasakan, maka insya Allah ketika kita dipanggil oleh Allah saat sakaratul maut, insya Allah ini akan memudahkan kita untuk mengucapkan la ilaha illallah. Kenapa? Karena amalan-amalan inilah yang akan memudahkan seseorang mengucapkan kalimat la ilaha illallah di akhir hayatnya. Kenapa? Karena ini pernah terjadi, pernah diteliti oleh seorang karyawan yang dia bekerja di rumah sakit. Dia senantiasa pekerjaan beliau, aktivitas beliau adalah datang dari satu kamar ke kamar yang lain. Ketika ada yang sakit, dia datangi, dia hampiri, kemudian dia nasihati, dia ingatkan bahwa ini adalah musibah, ini adalah cobaan Allah. Tetangga, kemudian keluarganya diingatkan supaya sabar. Maka itulah kerjaan beliau, dari setiap kesempatan, setiap hari dari kamar ke kamar lain, dia ingatkan supaya sabar dan tabah. Maka beliau mencoba, setiap ada orang yang meninggal di rumah sakit, beliau yang mengantarkan sampai ucapan terakhir. Dari pengalaman beliau mencoba setiap ada orang yang sakaratul maut, beliau lepas sampai akhir hayatnya. Kemudian beliau mencoba menghitung, melihat setiap orang yang mengucapkan la ilaha illallah, dia hitung. Kemudian ada orang yang sulit, ada orang yang tidak bisa sama sekali. Sampai dia coba menghitung sampai 1000 orang. Dari 1000 orang yang dia lepas di saat kematiannya, tidak sampai 10% yang sanggup mengucapkan la ilaha illallah di akhir hayatnya. Hanya berjumlah 70 orang saja. Dari 1000 orang, 70 orang, berarti hanya 7% saja yang mampu mengucapkan di akhir hayatnya la ilaha illallah. Setelah itu beliau datang kepada keluarganya. Ternyata dia ingin tahu apa rahasia almarhum atau almarhumah mampu di akhir hayatnya mengucapkan la ilaha illallah. Ternyata keluarga pada umumnya menjawab bahwa almarhum atau almarhumah semasa hidupnya dia senantiasa menjaga sholat, senantiasa dia tilawah Al-Quran, kemudian dia membiasakan infak, sedekah, walaupun sedikit dia dawamkan, dia biasakan, kemudian dia senantiasa menjaga silaturahim. Itu diantara amalan-amalan yang akan mampu mendatangkan seseorang ketika dia sakaratul maut
akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita mampu mencontoh, meneladani amalan-amalan ini untuk diamalkan dalam kehidupan kita, dan kita berdoa kepada Allah saat-saat sakaratul maut datang menimpa kita, kita diberikan kemudahan, dan kita berdoa kepada Allah kita mampu husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Inilah yang dapat saya sampaikan, kurang lebih mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.